Sesuai dengan judul video, saya akan membagikan kepada kalian tips bagaimana cara coloring kulit seperti ini. Ada beberapa bahan yang perlu kalian siapkan seperti line art dan base color. Di sini saya udah punya line art dan base colornya, jadi saya langsung aja ke tutorial. Untuk warna bayangan dasar pertama, saya pilih warna oranye yang ini. Setelah pemilihan warna selesai, kalian langsung pilih kuas airbrush normal. Kalian langsung brush aja di bagian-bagian gambar kalian yang sekiranya itu tidak terkena cahaya atau bagian bayangannya, teman-teman. Karena bagian ini gampang dan pasti kalian juga bisa ngebrush aja pakai airbrush normal. Jadi saya percepat aja agar kalian tidak bosan. Jangan lupa untuk menyimpan warna dasar bayangan ini di atas warna base color, teman-teman. Tapi kalau kalian mau satukan juga agar nggak ribet juga nggak masalah. Ini masih belum selesai, tapi inilah hasilnya. Jadi kita langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Oke teman-teman, di langkah kedua ini, pertama kalian harus siapkan dulu layar baru, lalu kalian clipping, dan untuk modus perpaduannya kalian ubah ke mode gandakan. Nah, untuk warna sendiri saya pakai warna ini, dan untuk kuasnya sendiri saya menggunakan di pen kasar bawaan ibis pennya. Selanjutnya, kalian tinggal langsung kuas-kuas aja di bagian-bagian yang tidak terkena cahaya atau bagian-bagian yang terkena bayangannya saja, teman-teman. Kita akan menggunakan beberapa lapis bayangan, terutama di bagian wajah dan bagian dekat rambut itu akan beberapa lapis, dan di bagian kaki juga saya akan menambahkan beberapa lapis bayangan juga, dan mungkin di bagian kaki itu adalah bagian yang paling tebal nanti, teman-teman. Untuk bayangannya sendiri kita masih di tahap kedua, jadi ini itu pewarnaan bayangan tahap kedua, yang awal itu tahap pertama dan sekarang itu tahap kedua, teman-teman. Saya akan percepat saja videonya agar kita tidak bosan dan kalian bisa lebih cepat untuk melihat tutorial saya. Di tahap kedua ini kita hanya perlu memberikan bayangan-bayangan tipis agar kita bisa mengetahui pemisah antara bagian gelap dan bagian yang terang. Dikarenakan sumber cahayanya berasal dari atas, otomatis bayangannya itu akan terlihat sedikit karena posisi bayangannya akan berada di bawah karakter tersebut. Namun bukan berarti kita tidak perlu menggambar bayangan, karena ada beberapa bagian tertentu yang justru akan memberikan efek bayangan ketika disorot dari arah atas atau dari arah depan karakter ini, teman-teman. Waktu awal tadi saya mengatakan bahwa bayangan ini hanya sebagai pemisah, tapi tenang saja karena bayangan ini emang bayangan yang akan digunakan untuk gambar selanjutnya atau tidak akan dihapus lagi. Jadi kalian nggak perlu merasa repot-repot kenapa saya harus menggambar bayangan ini terlebih dahulu, karena memang bakal akan kepake, teman-teman, jadi nggak perlu khawatir.
Nah, teman-teman, di sini sudah hampir merata pemberian bayangan di tahap kedua ini. Selanjutnya kita akan memberikan shadingan di bagian bayangannya. Oke, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya, teman-teman. Di langkah ketiga ini sebenarnya caranya benar-benar simpel. Kalian bisa pakai hard painting brush, tapi dikarenakan kuas ini tidak ada di Bspain, jadi kalian bisa menginstalnya menggunakan kode QR ini jika kalian memang mau memakainya. Tapi bagi kalian yang tidak mau memakainya atau malas memakainya, tenang saja, kita memiliki solusi kedua, yaitu kalian bisa mengkombinasikan fitur noda dan kekaburan ini sehingga dapat membuat efek blending atau gradasi dari bayangan ini, teman-teman. Untuk membuat efek blending ini, saya tidak menggunakan hard painting brush saja, tapi saya juga menggunakan fitur kekaburan sebenarnya, tapi nggak saya videoin karena emang bakalan lama. Video ini saja saya masih percepat dan durasinya tetap saja panjang, dan pembuatan gambarnya sendiri saya membutuhkan waktu 8 jam dari mulai line art, sketsa sampai ke warna kulit saja. Ini baru sampai warna kulit baru 8 jam loh, teman-teman. Masih belum ke warna baju dan juga rambutnya, teman-teman. Proses ngeblending bayangan sudah selesai dan inilah hasilnya. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, teman-teman. Di langkah keempat ini kalian tambahkan layer baru, clipping, dan berikan modus perpaduan gandakan. Untuk kuasnya sendiri saya menggunakan pen fade, teman-teman. Setelah itu kalian bisa langsung berikan bayangan di bagian pojok-pojok atau bagian dalam dari karakter tersebut. Kenapa? Karena bayangan ini berfungsi untuk memperjelas atau menegaskan bayangan sebelumnya, karena bayangan sebelumnya itu tidak terlalu gelap, jadi kita pertegas dengan bayangan yang ini, teman-teman. Sebenarnya di sini kalian bisa ngeblending dengan cara yang sama seperti tadi, tapi kalau enggak juga enggak masalah, karena ini hanya bayangan mempertegas saja atau bayangan yang ada di pojok-pojok aja, teman-teman. Tapi kalau mau ditambahkan juga itu lebih bagus. Nah, dikarenakan karena saya malas, jadi saya nggak tambahkan blendingan tadi dan saya buat seperti ini aja, teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya. Karena berian bayangan ini sudah selesai, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya kalian tambahkan layer baru, lalu kalian clipping, dan untuk modus perpaduannya kalian pilih menambah untuk sekarang ya, teman-teman. Untuk kuasnya sendiri saya masih menggunakan pen fade, dan untuk warnanya sendiri saya masih menggunakan warna yang sama. Nah, di sini kita akan memberikan cahaya atau highlightnya, karena dari tadi kita ngebahas tentang bayangan mulu, sekarang kita bagian ngebahas cahaya. Dan untuk opacity layarnya kita turunkan sampai di kisaran 10 atau 20%-an, kalian pilih aja yang mana. Selanjutnya kita blending menggunakan fitur noda, karena di sini saya mau pakai noda, jadi cara saya akan terlihat seperti ini, teman-teman. Kalau kalian mau pakai hard painting brush yang tadi saya pakai, ataupun kalian mau pakai kuas blendingan yang lainnya, kalian juga bisa pakai kok. Tapi di sini saya mau pakai fitur noda aja. Di sini saya akan percepat saja videonya agar lebih mempersingkat waktu dan agar tidak membuat bosan, karena videonya membosankan. Ya, pada intinya kalian liatin aja cara saya gambar dan praktekin aja cara saya gambar ini, teman-teman. Oke, karena ada beberapa hal yang tidak terduga, ternyata gambar saya nge-crash dan akhirnya saya lupa untuk ngerekam kelanjutannya. Dan pada dasarnya kalian itu hanya perlu memberikan efek highlight, efek cahaya yang akan diberikan kepada karakter, lalu kalian blending agar warnanya itu lebih bergradasi, teman-teman. Jadi mohon maaf, kita langsung lanjut ke tutorial berikutnya aja. Selanjutnya kalian langsung tambahkan layar baru seperti biasa, lalu kalian clipping dan kalian tambahkan modus perpaduan hamparan untuk kali ini, teman-teman. Untuk pemilihan warnanya kalian bisa langsung ikuti saya, pilih warna di bagian sini, teman-teman. Untuk kuasnya sendiri saya memilih airbrush normal.
Lalu kalian brush aja di bagian-bagian tertentu yang ingin kalian glowingkan, karena warnanya akan menjadi lebih terang kalau pakai ini teman-teman. Jika udah selesai, kalian bisa atur lagi opacity-nya sesuai yang kalian mau. Dan kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya teman-teman. Seperti biasa, kalian tambahkan layer baru aja dan clipping. Lalu untuk modus perpaduannya hamparan juga. Nah, warnanya kalian pilih aja warna ungu yang gelap ini. Kalian brush aja menggunakan fluffy pen. Usahakan agar semuanya tertutupi oleh warna ungu yang ini teman-teman. Jika semua bagian sudah tertutupi, kita langsung lanjut pilih fitur penghapus dan kalian hapus bagian mana yang sekiranya warnanya itu dominan paling terang atau bagian tubuh karakter, bagian kulit karakter yang terkena sinar matahari yang lebih banyak daripada bagian tubuh yang lain teman-teman. Untuk di bagian ini kalian harus usahakan ngeblending, mau itu menggunakan tool noda ataupun kekaburan ataupun kuas blending lainnya. Yang asal yang di sini tuh harus di blending. Kenapa? Karena kalau nggak di blending hasilnya akan belang nantinya guys. Jangan lupa kalian atur-atur opacity-nya, karena opacity yang saya masukkan itu belum tentu cocok dengan selera kalian. Jadi kalian harus atur-atur opacity-nya sesuai yang kalian inginkan. Bisa jadi warnanya terlalu gelap atau bisa jadi warnanya terlalu terang. Jadi sesuaikan opacity-nya, oke? Nah, teman-teman, di tahap ini sudah selesai, hasilnya seperti ini dan kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Kita tambahkan layer baru, setelah tambahkan layer baru kita clipping juga, dan untuk modus perpaduannya kita pilih penggelap untuk kali ini. Kuas yang saya pakai kali ini adalah kuas pen fade. Untuk kuasnya sendiri kalian tidak perlu bingung mencarinya karena kuas ini telah disediakan langsung oleh Wispen dan kalian hanya perlu menonton iklan untuk mengaksesnya. Caranya gampang banget, di bagian bayangan kedua yang udah kita gambar tadi kita langsung tutupi setengahnya menggunakan warna ungu ini teman-teman. Jangan lupa setelah kalian shading kalian juga blending agar warnanya lebih menyatu lagi teman-teman. Di sini saya ngeblendingnya menggunakan tool noda. Jika sudah selesai dan agar tidak kelihatan menyeramkan, kalian turunkan saja opacity penggelapnya menjadi kisaran 10-25%. Oleh karena itu hasilnya akan lebih glowing dan lebih mengkilap lagi teman-teman. Saya ingin mempercepat agar tidak ada langkah berikutnya lagi, kita tambahkan layer, clipping, dan untuk modus perpaduannya kita pilih menambah. Kuas yang saya pakai adalah kuas default di pen kasar. Lalu kita buat efek seolah-olah kulitnya itu mengkilap dan memantulkan sebuah cahaya teman-teman. Dengan begitu kulitnya akan terlihat lebih kinclong, lebih bersih, lebih mulus, lebih wangi, dan lebih indah teman-teman. Oke, kita langsung next ke tips selanjutnya. Selanjutnya lagi. Nah, sekarang kalian tambahkan layer baru, clipping, dan untuk modus perpaduannya kita pilih hamparan teman-teman. Untuk warnanya saya pilih warna oranye di bagian sini teman-teman. Nah, setelah kita memilih warna, kita langsung pakai kuas pen fade. Jika sudah, kalian langsung brush aja menggunakan pen fade, tapi jangan terlalu tebal, tipis-tipis aja, karena ini bertujuan untuk mengglowingkan kulitnya aja.
Langsung step terakhir. Terakhir kita langsung pilih layer line art. Nah, kita tambah layer baru lalu kita clipping. Nah, di sini kalian pilih warna orange dan kalian pakai eyebrush normal. Lalu kalian brush aja line art kulitnya, tapi jangan line art yang lainnya ya. Line art kulit. Lalu kalian jangan tebal-tebal aja, tipis-tipis aja. Yang penting warnanya itu ngeblend sama shadingan kulit atau coloringan kulit kita, teman-teman. Nah, teman-teman, sudah jadi tutorial coloring kulitnya, hanya sampai sini dulu aja. Untuk bagian rambut, bagian baju, dan mata yang lainnya mungkin di next video aja. Karena nanti bakal terlalu panjang, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka kulit Naida?